kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Tak hanya Timnas Indonesia yang bersaing untuk memperebutkan slot menuju Piala Dunia 2026, para pemain yang ada di dalam rombongan tim nasional juga saling bersaing. Kehadiran mereka dalam skuad Sinteyong bukan jatuh dari langit, melainkan sebuah perjuangan tiada henti. Masuknya Miss Hilgers dan Eliano Renders membuat peta persaingan di internal tim Garuda makin menarik. Beberapa nama bahkan dikabarkan berpotensi tercoret dari skuad STY jelang laga tandang ke Bahrain dan Cina. Lantas, siapa saja pemain yang terancam tercoret dari timnas Indonesia tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video teranyar dari Starting Eleven. Penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka menjadi nama kuat pemain yang berpotensi dicoret untuk laga tandang ke Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Sebenarnya masuknya nama pemain kelahiran Gunung Kidul ke skuad timnas bulan September lalu juga mengejutkan banyak orang. Sebab performa Hoki dinilai masih belum layak untuk duduk di jajaran pemain timnas. Apakah anggapan ini berlebihan? Sepertinya sih tidak juga. Hoki memang harus bekerja lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa masuknya ia ke timnas bukanlah sebuah kebetulan belaka. Sebab dalam 5 laga terakhir bersama PSS Sleman, bahkan sang pelatih Wagner Lopez belum pernah memberinya waktu bermain selama 1 laga penuh. Beberapa kali Hoki hanya bermain selama setengah laga saja, bisa jadi Hoki hanya dipakai oleh juru taktik Super Elja karena regulasi pemain muda belaka. Tak hanya itu, SofaScore pun mencatat bahwa penyerang yang lebih sering melebar ke sisi kanan ini hanya memiliki rataan 1 tembakan per pertandingan di sepanjang musim ini. Kalau sudah begini, berarti Hoki memang butuh usaha ekstra untuk meningkatkan performa. Masuknya nama Miss Hilgers jelas menjadi alarm tanda bahaya untuk pemain belakang timnas Indonesia, tak terkecuali Wahyu Prasetyo. Mantan pemain PSIS Semarang ini terancam dicoret karena ketatnya persaingan di lini belakang tim racikan Sinteyong. Asanya untuk menambah caps bersama timnas senior sangat mungkin untuk tertunda. Sejauh ini, Wahyu baru menjalani 4 laga bersama Maluku United dan selalu dipercaya oleh Imran Nahumaruri untuk bermain penuh. Sayangnya, catatan apik 84% operan suksesnya tak bisa menutupi fakta bahwa Wahyu sudah kecolongan 2 gol dalam 4 laga. Tak hanya itu, SofaScore mencatat bahwa mantan pemain Persik Kendal ini hanya memiliki 59% keberhasilan dalam urusan duel merebut bola. Ini harus jadi perhatian khusus bagi Wahyu, soalnya tugas utama bek adalah menghalau bola. Bisa passing dan dribbling itu bonus. Kalau backnya tak bisa merebut bola, masa iya Martin Pas lagi yang harus kerja? Setelah sempat mencicipi 10 menit bermain berlaga melawan Arab Saudi, nasib Muhammad Ferrari di timnas masih menjadi misteri. Sama seperti Wahyu Prasetyo, Ferrari tak boleh berpuas diri dengan performanya saat ini. Amunisi anyar bernama Miss Hilgers bukanlah pemain sembarangan. Meski Ferrari juga termasuk pemain andalan, tapi Hilgers bermain di kompetisi yang lebih jempolan. Dalam 5 laga terakhir, hanya laga melawan PSBS Biak, Carlos Pena tak menurunkan Ferrari secara penuh. Hasilnya, Persija yang sudah terbobol 1 gol di babak pertama harus mengakhiri laga dengan kekalahan 3-1. Setidaknya hingga pekan kelima Liga 1, Ferrari baru menyaksikan pertahanannya terbobol 2 kali. Itu pun yang 1 lewat titik penalti. Tapi Ferrari jangan berbangga hati dulu, sebab catatan dirinya pribadi masih harus terus dibenahi. Meskipun akurasi umpannya mencapai angka 91%. Atribut bertahan Ferrari tergolong mengenaskan untuk ukuran pemain bertahan. Selama 5 laga terakhir, SofaScore mencatat persentase kemenangan saat duel bolanya hanya 38%,
dan 55% saja untuk kemenangan duel udara. Martin Paes beneran kerja keras dong kalau gini. Posisi Pratama Arhan di bek kiri sejatinya sudah terancam sejak kedatangan Calvin Verdong. Arhan yang awalnya hanya bersaing dengan Shanny Patinama harus menelan kenyataan bahwa Calvin Verdong adalah seorang pemain jempolan. Menyerang bisa, bertahan ya tentu saja. Ditambah kenyataan bahwa dua saingannya tadi merupakan andalan di timnya masing-masing, makin membuat Arhan gigit jari. Mantan pemain PSIS Semarang ini bukanlah pemain inti di Suwon FC. Sejak bergabung pun Arhan hanya bermain sekali, itu pun Arhan hanya bermain sekitar 3 menit saja sebelum diusir keluar karena kartu merah. Sejak kartu merah itu, pemain yang fenomenal dengan lemparan panjangnya ini tak pernah diberi kesempatan lagi. Sementara di timnas, Sinteyong memberinya kesempatan dari bangku cadangan pada laga melawan Australia. Namun sayang, penampilannya belum mampu memberikan pengaruh berarti untuk Indonesia. Mantan kiper andalan Sinteyong, Nadeo Argawinata, tampaknya makin lama makin tersisihkan. Setelah mendapatkan saingan berat bernama Hernando Ari, kedatangan dan penampilan luar biasa Martin Paes membuat namanya makin terlupakan. Padahal, performanya di klub tergolong lumayan loh. Hingga laga kelima Liga 1, Nadeo selalu tampil penuh di 3 laga awal. Pada laga keempat, Nadeo terkena kartu merah kala laga baru berjalan 12 menit sehingga ia tak bermain di laga berikutnya. Meskipun begitu, ia baru sekali merasakan jala gawangnya bergetar. Performanya di kompetisi regional pun masih sempurna. Pemain asal Kediri ini belum pernah memungut bola dari gawang Borneo FC. Pun soal rataan umpan suksesnya, Nadeo berhasil mencatatkan 89%. Lalu bagaimana dengan tugasnya sebagai kiper? Aman. SofaScore mencatat Nadeo punya 92% penyelamatan sukses. Sayangnya, performa apik dan ketenangan Nadeo masih akan sulit membuatnya merebut posisi kiper utama dari Martin Paes. Terakhir ada Ricky Kambuaya. Sama seperti Nadeo, Kambuaya yang juga merupakan andalan STY di masa lalu perlahan mulai tersisihkan. Performa apik pemain lain dan kedatangan Eliano Renders yang serba bisa membuat Kambuaya rawan tercoret dari daftar pemain tengah tim Garuda. Performa pemain yang sudah memiliki 37 caps di level klub pun tergolong mengecewakan. Hanya dalam 5 laga, Kambuaya sudah mengoleksi 3 kartu kuning dan sebuah kartu merah. Semua kartu kuning tadi didapatkannya pada 3 laga pertama dan disempurnakan dengan kartu merah di akhir laga melawan PSM Makassar. Alhasil, Kambuaya tak bisa bermain di laga keempat Dewa United melawan PSIS Semarang. Namun, skill pemain yang dikenal sangat teknikal ini tetap menawan. SofaScore mencatat bahwa Kambuaya memiliki rataan dribble sukses sebesar 70% per pertandingan. Tak hanya itu, rataan umpannya per pertandingan juga masih tergolong tinggi, yakni 84%. Dengan statistik seperti itu, tidak mengherankan jika di masa lalu Kambuaya selalu dijadikan andalan oleh Sinteyong. Namun, zaman sudah berubah. Kini banyak pemain yang tak kalah berkualitas dari Kambuaya sudah bergabung. Sekarang tinggal bagaimana Kambuaya meyakinkan STY bahwa dirinya masih layak untuk dibawa.